Tetangga gue kali ini adalah seorang penyanyi asal Manado yang musik videonya sudah ditonton ratusan juta manusia di YouTube. Ini dia Fabio Asher. Ditinggal oleh ayahnya sewaktu dia masih kecil dan membuat dia menjadi seorang anak fatherless, membuat Fabio harus melewati proses perjalanan hidupnya dengan penuh kepahitan. Sampai ia dipandang rendah oleh tetangganya dan sampai pernah dibilang anak haram. Fabio juga pernah marah dan menjauhkan diri dari Tuhan, akan tetapi Tuhan tidak pernah menganggap dia sebuah kecelakaan. Tuhan malah setia untuk memilih Fabio dan memberkati dia di karir musiknya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan tetangga gue seperti biasa gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalnya kalian pengen support kita. Kalian pengen memberikan dukungan supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih baik. Dan juga memberikan nilai juga ke kalian. Well, bisa support kita dengan cara klik tombol subscribe yang ada di situ. Yang ada merah-merahnya. Atau kalian bisa memberikan super thanks. Seberapa banyak amount itu sangat kita appreciate. Dan yang pastinya kalian bisa membeli official merchandise dari kita. Ini udah ada QR code yang kalian bisa foto dan ini akan membawa kalian ke official shop kita, online shop pastinya. Dan atau kalian mau search sendiri di online shop favorit kalian, ketik DMN official merch. Tapi hari ini kita mempunyai seorang tetangga yang sangat spesial sekali di mana viral dan sangat menginspirasi gue banget karena cerita hidupnya luar biasa keren. Ini dia Fabio Asher. How are you, bro? I'm good. Man, thank you so much. No, thank you so much for making the time for us juga gitu. Dan Fabio, ini kan biasanya tuh kalau misalnya gue pengen ngobrol, gue kasih tahu sedikit rahasia nih ke lu nih ya. Untuk bikin orang itu kayak open up. Untuk bikin orang, gue biasanya tuh kalau misalnya ajak mereka kita lagi di rumah, kita lagi nongkrong gitu ya. Gue ngundang seseorang ke rumah, itu gue selalu membuka dengan teh. Okay. Jadi, seperti exactly. Kita minum dulu ya. Thank you udah mau. Yo, kita ngeteh dulu. Silakan. Jadi nih biasa ini bro, kalau misalnya abis kegiatan dari luar rumah, ritual gue akhir-akhir ini buat relax ya ngeteh gitu. Kayak ada momen dimana gue baru pulang dari kehebohan dunia pekerjaan gue dan transisi masuk ke rumah dan gue pengen tenang, ngelepas pikiran pekerjaan gue. Dan ini rahasia gue, pakai teh Sariwangi, teh asli. Karena gue suka banget sama aromanya dan apalagi rasa dari black tea-nya Sariwangi itu khas banget. Karena benar-benar bisa buat gue lebih tenang, relax setelah seharian kerja. Gue bukan lagi jadi CEO, YouTuber, atau businessman di depan istri gue. Tapi gue menjadi seorang suami yang tenang dan kalem di depan istri gue. Lo harus cobain deh, asli. Okay, so I wanna get to know you better. Gue pengen tahu karena kita itu mungkin sempat berdekatan, tapi kita gak pernah satu panggung. Betul. Hampir satu panggung. Iya. Udah berapa kali lo audisi di Indonesian Idol? Indonesian Idol 5 kali. 5 kali? Di X Factor? Di X Factor sekali, The Voice Indonesia 2 kali, di Rising Star itu 2 kali. Oke. Gila, itu berarti kalau misalnya dihitung-hitung tuh lebih dari 10 kali kali ya untuk lo audisi-audisi gitu ya. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana lain buat seorang Fabio Asher. Amin. Bukan di talent show gitu, tapi benar Tuhan sendiri yang mengangkat lo gitu, yang meninggikan lo. Nah, Fabio ini lahirnya di Manado, Kota Mobagu. Di mana? Kota Mobagu. Mobagu. Kota Mobagu. Kota Mobagu. Iya. Oh, oke, bukan kota Mobagu. Iya, oke. Kota Mobagu. Kota Mobagu. Yeah. Di Manado dan baru tahun 2022 kemarin pindah ke Jakarta. Yeah, bro, kalau misalnya boleh tahu masa kecil lu sendiri seperti apa sih? Kalau ngomong soal masa kecil, jujur ya gue kurang agak sedikit, kalau bisa bilang suram banget masa kecil aku.
Wow. Suramnya itu karena, eee, aku dari usia, 7 tahun aku udah nggak punya papa dan aku cuma tinggal sama ibu yang kita sendiri pun itu kayak tinggal di rumah tante setelah mama sama papa itu Pisah. pisah, Wow. gitu. Dan dari masa kecil aku itu memang aku kayak dituntut untuk harus hidup lebih dewasa daripada umur aku yang Mmm. seharusnya waktu itu gitu loh. Jadi umur 7 tahun aku udah harus bantuin mama sebagai tukang jahit gitu. Kadang, disuruh jualan gorengan, Mmm. baru aku disuruh untuk kayak banyak hal yang sebenarnya bukan di usia aku itu harus dikerjakan, tapi aku harus melakukan itu hanya untuk, kayak untuk bertahan hidup dan bayar uang sekolah, Gila. gitu. Di itu masih di Manado, di Kota Masih di Mobagu? Kota Mobagu, di Oke, daerah, jadi itu kejadian semuanya di situ. iya. Kalau nggak salah ayah orang Bali gitu atau Iya, ibu? jadi mama aku, Manado, Oke. Kristen, papaku Bali, Hindu. Mmm. Jadi mungkin itu salah satu yang bikin mereka berpisah akhirnya, karena Mmm. mungkin nggak ketemu jalan tengah dan akhirnya mama sama papa Mmm. pisah, gitu. Sama papa sendiri selama 7 tahun itu adalah waktu yang bahagia atau bukan sesuatu Mmm, yang, jadi mungkin karena masih kecil ya, jadi aku kurang kurang mengingat momen-momen gimana aku sama papa, jadi oke. lebih banyak kerekam di mana, momen sakitnya malah. Mmm. Malah di momen kayak waktu mama sama papa udah lagi masa-masa berantem itu malah kerekam. Mmm. Mereka udah mau pisah segala macam itu masih masih kerekam jelas sampai sekarang. Mmm. Dan apa namanya, eee, papa aku pun sampai saat ini ya nggak begitu dekat sama aku dan adik aku, gitu. Right. Kalian, lu yang paling tua? Aku paling tua, Oke, dan ada adik satu gitu ya? mhm, Oke. Jadi gimana rasanya ketika ketika, menjadi seorang anak laki-laki yang paling tua itu kan lu kayak ngerasa, "Oke, berarti gue yang sekarang harus iya, tanggung jawab atas atas adik, atas betul, mama," iya. kayak gitu. Dan saat itu masih umur 7 tahun juga gitu ya. So, setelah 7 tahun sampai akhirnya ke SMA itu gimana? How was your life then? Wah, berat banget ya kayak, mmm, semua harus aku hadapin sendiri karena mau ke mama pun mengeluh kan pasti mama punya, apa namanya, pikiran yang kayak, gimana caranya biar anak-anakku bisa bertahan dan sekolah sampai nanti mereka lulus SMA gitu loh. Mmm. Tapi aku sebagai anak, di pikiran aku waktu itu masih kecil kayak, kok duniaku jahat banget ya, kok teman-teman kadang punya papa, kadang misalnya ambil raport, penuh keluarga dengan lengkap, ulang tahun selalu dirayain gitu loh. Itu selalu jadi kayak perbandingan, kayak kok teman-teman aku kayak gitu ya, kok aku kayak gini ya, gitu. Itu Mmm. kayak selalu ada rasa kayak membanding-bandingkan aku yang di masa kecil dulu. Mmm. Kok mereka bisa main, sementara aku tenteng apa namanya, tempat buat jualan gorengan Mmm. gitu. Mmm. Kadang lagi main aku lewat pakai gorengan tuh ngerasa kayak Aduh. gak enak banget, Ya. di saat itu juga, masa kecil aku penuh dengan kalau bisa bilang kayak pembulian. Mhm. Pembulian tuh bukan cuma kalau pembulian soal fisik mungkin kalau dikatain dulu aku sering dikatain karena aku hitam dibilang, "Ih kayak monyet," gitu. Iya, Buset, jahat banget. dikatain kayak monyet, terus, jelek lah gitu segala Mmm. macam. Kalau menurut aku itu kayak ya udah, nggak Mmm. bakalan aku berusaha sebisa aku untuk cuek. Mmm. Tapi ada masa ketika, kalau dibully soal finansial keluarga itu rasanya nggak enak dan Mmm. itu aku terima dari aku SD sampai SMA. Wow. Iya, cukup panjang, A 9 tahun kalau nggak anak salah. kecil tuh mungkin kan nggak niat juga sebenarnya ngebully Betul gitu kan, betul, aku di tahu mata mereka teman-teman aku exactly, nggak ada niat begitu, cuma tapi bercanda aja atau tapi apa. pada di saat itu di saat aku masih belum dewasa, itu masih kayak, ih kok sakit ya Kayak gimana kalau sih anak kecil kalau ngebully soal finansial gitu, gue nggak bisa ngebayangin. kan mereka tahu mamaku tukang jahit, Oke. mereka tahu mamaku tukang jahit dan kayak, eee, mereka tahu aku di sekolah mungkin aku nggak jajan, karena memang nggak dikasih uang jajan sama orang tua. Jadi kayak kalau saat lagi istirahat aku pasti menyendiri gitu. Jadi kayak anak yang introvert,
mereka jalan keluar aku tetap di kelas atau misalnya Karena minder aja. karena minder aja. Takut juga pas lihat lagi teman-teman lagi makan terus jadi pengen kan tuh jadi nggak enak ya gitu. Ya. Jadi kayak dari SD sampai SMA kadang ada rasa kayak pantas nggak pantas gitu. Mau berteman atau enggak tuh. Oke. Jadi nggak enaknya di situ sih. Sampai akhirnya bisa tahu kalau misalnya lu mempunyai suara yang seorang penyanyi itu gimana ceritanya? Itu dari SD sih sebenarnya. Oke. Dari SD karena udah sering ikut nyanyi di gereja dan paduan suara gitu-gitu. Dari sekolah ikut-ikut lomba juga. Itu aku udah rasa kayak oh potensi aku ternyata kayaknya ada di bidang nyanyi deh. Itu bukan di bidang lain kayak teman-teman lain kalau ditanya mau jadi apa sih kalau nanti udah gede, jadi polisi, jadi PNS, kan anak-anak daerah pasti pikirannya ke sana ya. Tapi saat itu kayaknya aku bakal jadi penyanyi deh. Tapi jalannya kayak gimana ya aku belum tahu karena aku masih terlalu dini untuk waktu itu gitu loh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ternyata oh semakin dewasa semakin terlihat kan potensi yang ada di diri kita. Tapi waktu itu ada banyak banget halangan yaitu mamaku sendiri. Awalnya mamaku sendiri kayak nggak suka aku nyanyi. Wow. Pernah ada posisi kayak gini, lagi nyanyi di kamar, biasanya pakai sisir, Ya. itu nyanyi di karaoke di kamar, terus mama lagi bareng tidur istirahat gitu, terus mungkin dia kesel kalau dengar aku nyanyi, terus dia bilang gini, nggak usah nyanyi deh, suara kamu jelek, digituin. Oh wow. Iya, itu kelas 1 SMA. Oke. Di situ kayak, oh iya emang jelek ya. Tapi karena memang narsisnya jadi penyanyi, aku coba-coba ini lagi kayak rekam aku dengar suara aku di sound itu sejelek apa sih suara aku. Ternyata nggak jelek-jelek banget kok, berarti mama ada yang salah nih gitu-gitu. Sampai akhirnya aku membuktikan sendiri kayak ikut lomba antar sekolah dan selalu juara 1. Akhirnya aku bisa membuktikan bahwa ini aku bisa nyanyi kok, suaraku nggak jelek. Dan Wow. akhirnya aku ikut ajang-ajang pencarian bakat untuk membutuhkan validasi dari mama. Ya. Aku pengen buktikan aja kayak bahwa menjadi penyanyi itu bukan suatu hal yang aneh kok dan ini pasti menghasilkan kok gitu loh. Karena kan kalau misalnya ikut lomba kejuaraan di antar sekolah atau antar daerah itu dapat hadiah 2 juta, 3 juta, aku pasti kasih ke mama. Nih, aku bisa bayar uang sekolah aku sendiri kok gitu. Dan dengan nyanyi aku udah bisa cari uang dari kelas 1 SMA itu nyanyi di klub. Nyanyi di klub, Kak. Di Manado apa di daerah. masih di daerah situ? Iya. Oke, wow. Klub SMA. daerah itu seperti apa emangnya? Ya biasa aja sih Kak. Kayak tempat-tempat orang nongkrong-nongkrong itu. Ya, kayak tapi ada live bandnya gitu. Iya, Oke. Aku nyanyi di situ. Paling kecil. Iya gila SMA kelas 1. Karena aku di saat itu lihat posisi keuangan orang tua tuh nggak bakalan cukup untuk biayai aku SMA. Wow. Gitu. Jadi aku harus kayak kerja keras untuk gimana sih caranya aku bisa bayar uang sekolah karena gak enak rasanya pada saat setiap bulan kita tuh kayak biasa kan anak kecil dibarisin yang bayar uang sekolah sama yang belum bayar uang sekolah bulan ini tuh dipisahin. No way. Dan rasanya itu malu banget dilihat satu sekolah gitu. Jadi kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini, harus bantu mama gimana caranya. Karena mau mengeluh ke dia pun belum tentu bisa, dia juga bingung gitu dengan penghasilannya dia sebagai tukang jahit. Jadi bukan mau nggak mau tapi aku pengen kayak apapun pekerjaannya yang penting bisa menghasilkan uang dan aku bisa bayar uang sekolah. Di saat itu pikirnya kayak gitu. Dan aku bisa jajan karena dari SD sampai SMP karena aku tahu juga keuangan keluarga itu mama itu seperti apa, jadi nggak pernah dikasih uang jajan. Dan aku nggak pernah minta juga gitu loh, karena aku sadar saat itu. Mungkin kayak karena aku juga punya adik, mungkin adik aku juga lebih butuh gini, jadi kasih ke dia aja. Jadi aku kerja untuk uang jajan dan bayar uang sekolah. Sebisa mungkin untuk bantu gitu loh. Bantu mama. Kalau jualan gorengan tuh berarti sampai kapan tuh? Itu SD. Nah akhirnya gorengan tuh kayaknya gak terlalu menghasilkan uang banyak gitu. Yeah. Dan akhirnya mulai bekerja di live band SMA kelas 1 gitu ya. SMA kelas 1 mulai bekerja di live band.
Dan kalau saya boleh tahu saat itu berapa duit men mereka yang bayarnya gitu untuk demi uang sekolah? 50.000 50.000. sekali tampil. Oke. Sekali tampil. Dan lu tampil seminggu sekali atau? Hampir tiap hari ya. Oh wow. Hampir tiap hari. Hampir Oke. tiap hari ada aja yang kayak Manggil. manggil gitu. Oke. Terus ya udah ngumpul-ngumpul uang di situ akhirnya bisa kayak Wow. ya akhirnya Tuhan aku bisa uang jajan ya, punya uang jajan sendiri Ya. tanpa harus minta orang tua dan tanpa harus kayak orang tua harus minjam uang dari koperasi atau dari mana untuk bayar uang sekolah aku gitu loh. Ya. Adik akhirnya uang sekolahnya sendiri gimana kalau adik? Kalau adik kadang aku bantu, kadang dari mama. Karena dia Oke. kan tukang jahit. Jadi benar-benar papa itu nggak pernah bantuin secara finansial sama sekali. Semenjak dia Pisah. pisah sama mama, ada beberapa kali ketemu tapi aku sadar mungkin dia udah punya keluarga baru jadi kita nggak terlalu mau Nggak mau gangguin juga iya, kayak ya nggak mau bikin karena repot pasti lah. bakalan ada timbul pro dan kontra nanti antara mama sama istri barunya dia jadi kayak ya udah gitu loh. Itu ini kayak sebuah apa ya, Fabio ini bisa dibilang kita sendiri kan juga sering dengar tuh yang namanya istilah fatherless. Iya. Dimana lu tumbuh tanpa sosok ayah padahal ayah masih hidup gitu. Masih ada, iya. Mama sendiri juga nggak pernah remarried juga. Dia benar-benar fokus untuk membesarkan kamu sama adik Iya, kamu. betul. Dia kerja terus, dia sama sekali nggak pikir, apa gue mau menikah lagi atau Iya. nggak ada sama sekali. Benar-benar kerja supaya menyambung kehidupannya. Dan dari wow, lu benci gak sih akhirnya sama papa pada saat itu gitu? Oh jujur iya, dulu. Ya. Sampai bukan dulu sih, tapi sampai aku di usia berapa ya, 25 tahun apa 26 tahun, itu akhirnya aku kayak belajar untuk, ya udah aku harus terima kenyataan bahwa, ya memang takdirnya udah harus seperti itu gitu loh dan aku nggak mungkin sampai kapan sih aku harus nyimpan akar pahit gitu loh, Ya. ke papaku Wow. sendiri. Bencinya tuh kayak, kalau dulu ya kayak, ih kok jahat banget sih orang tua aku papa aku ya, bisa tinggalin kita bertiga dengan keadaan seperti ini, yang awalnya kalau seingat aku hidup kita itu sangat-sangat enak. Bukan yang sederhana tapi kayak, ya enak-enak aja gitu loh. Mmm. Pada saat itu kan maksudnya zaman dulu kan kayak punya motor aja udah sesuatu yang Mmm. wow gitu loh. Jadi pas kehidupan kita berubah, adik aku masih bayi dan aku masih umur 7 tahun, baru mau masuk sekolah dan mama harus merintis karir jadi tukang jahit tuh kayaknya berat banget. Kadang lihat mama lagi jahit baju tuh suka, ih kasihan ya gitu loh. Ya. Suka kasihan karena, eee, yang pertama dia harus nanggung kita berdua, terus dia harus, eee, bertahan dengan keadaan, apa namanya, posisi dia sebagai seorang janda gitu loh. Mmm. Yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, kita harus numpang di rumah tante aku gitu loh. Mmm. Mmm. Itu cukup cukup lama loh sampai aku lulus SMA kita masih numpang di rumah tante aku. Oh wow. Heeh, Wow. Loh, lama banget. jadi setelah lulus SMA baru dapat rumah sendiri atau gimana? Setelah lulus SMA aku masih lulus SMA, aku kerja. Oke. Puji Tuhannya, aku keterima di salah satu bank. Mmm. Jadi karena pas SMA aku tahu kayaknya aku nggak bakal bisa lanjut kuliah deh karena, Mmm. eee, keuangan mama aku pasti nggak mampu untuk biayain aku ke sana. Tapi aku sempat sempat, kayak aku pengen rantau terus cari kerjaan sambil kuliah. Pernah satu semester doang. Ke mana akhirnya ngerantaunya? Aku ngerantau ke Manado. Oke. Kayaknya coba kuliah, 1 semester kayak nggak kuat ya gitu loh. Ya. Kerja kayak di toko baju gitu, Ya. sambil Kuliah. kuliah rasanya kayak berat banget gitu loh. Akhirnya aku coba cari kerjaan lain, ngelamar-ngelamar kerja di perkantoran akhirnya keterima di salah satu bank, tuh. Oke. Keterima di Jadi bank, apa, Fabio? jadi customer service. Oke. Oke. Keterima di salah satu bank, padahal saat itu menurut aku itu mujizat yang luar biasa karena Wow. mana ada sih anak SMA Ya. keterima di bank jadi Ya. customer service, Ya. Ya. gitu. Ya. Nah, mulai dari situ kehidupan sudah agak sedikit membaik. Wow. Meskipun nggak signifikan kayak Ya. ini, tapi setidaknya aku merasa kayak,
oh apa yang aku inginkan sekarang udah bisa aku beli dengan nggak mikir terlalu panjang gitu loh. Harus Ya, ngumpul, nabung uang kayak gimana itu aku nggak. wow. Dan Ada udah bisa, cerca iya harapan ya. kayak oh akhirnya udah bisa kontrak rumah Ya, gitu. wow. Udah bisa kontrak rumah dan adik pun sekolah udah nggak mikirin apa namanya uang sekolah dan dia nggak ngerasain malunya aku dulu kayak harus disisihkan mana yang udah bayar uang sekolah dan mana enggak gitu loh. Gila. Aku kayak waktu itu cuma mikir gimana sih adik aku jangan sampai dia ngerasain susahnya aku dulu deh gitu loh. Hmm. Jadi ya sambil kerja aku bayar uang sekolah dia. Makanya aku marah banget kalau nilainya jelek atau kayak lu jangan bodoh kayak gua deh. Karena kakak lu dulu malam-malam jam 11 atau jam 12 malam baru pulang kerja besok paginya harus ke sekolah jam 7 Hmm. gitu. Hmm. Tapi puji Gila. Tuhannya bersyukur banget aku bukan tipe anak yang kalau dulu kembali lagi ke waktu SMA kerja sambil ini nyanyi di kafe, bukan tipe anak yang ngerokok, Hmm. yang suka minum. Kalau bilang coba pernah coba, apalagi Iya. masa-masa SMA, masa-masa nakal ya. Iyalah ya. Hmm. Iya, pernah coba tuh kok nggak enak yang ngerokok gitu. Minum juga kok nggak enak yang ngerokok. Hmm. Berarti memang bukan nggak di situ dan memang Hmm. dilarang orang tua juga. Hmm. Ya udah ya sampai ada di posisi kayak udah kerja, aku fokus kerja di tahun 2000 berapa itu 2000 di usia aku 18 tahun. Hmm. Pelampiasannya kemana kalau gitu? Biasanya kan apa kalau misalnya bukan ke rokok atau ke alkohol gitu misalnya. Apa ya, enggak Masa lu sesempurna itu? Kayak olahraga nih, aku suka olahraga. nge-gym soalnya. Oke. Pasti cuma ke Hmm. apa namanya, ke tempat gym kardio, Wow. gitu-gitu. Ya. Ya. Enggak lari ke sama sekali nggak ada kepikiran gitu. Akhirnya hampir setiap tahun ya, Ya. ikut terus, kok nggak lolos. Itu aku kayak, berarti aku nggak bisa dong kayak gini, karena aku pengen merubah hidup aku. Hmm. Aku pengen nggak mau mamaku dipandang rendah lagi sama orang-orang. Hmm. Ada yang bilang mama sama papa kamu itu nggak nikah sebenarnya. Wah kalau nggak nikah tuh berarti kita anak haram dong. Wah gila. Dan ibu sambung aku kayak coba tes DNA deh kalau kalian ini benar-benar anak dari papa kalian.